Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia dan kita sudah berada di tema 2 dengan subtema 1 yaitu mengenai teks petunjuk. Oke. Adapun agenda kita hari ini yaitu yang pertama adalah KD dan indikatornya apa, kemudian intak, materinya pengertian teks petunjuk, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teks petunjuk ya, kemudian contoh dari teks petunjuk itu sendiri. Selanjutnya, nah KD yang kita pelajari di tema 2 ini adalah membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama maupun yang berbeda. Kemudian indikator, ada 4 poin indikator yang akan kita capai setelah pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kita mampu menjelaskan pengertian dari teks petunjuk. Kemudian yang kedua, kita kemudian akan bisa mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan dalam sebuah teks petunjuk. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan petunjuk penggunaan alat-alat elektronik. Nah, ini yang termasuk tadi ya bahwa contoh teks petunjuk dalam menggunakan alat elektronik. Kemudian membandingkan persamaan dan perbedaan petunjuk penggunaan dua alat elektronik yang sama dan berbeda. Nah, insya Allah kita akan bahas contoh poin 1, 2, 3 ya. Oke, selanjutnya. Nah, adapun intak dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini yaitu dalam surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang artinya dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi dalam surah ini kita diingatkan bahwa kita harus memberikan hak kepada orang yang berhak mendapatkan. Kemudian kita tidak boleh boros dalam menggunakan harta kita karena sifat boros itu adalah salah satu sifat syaitan dan syaitan itu adalah makhluk yang tempatnya di neraka dan tentu saja kita tidak mau mengikuti di mana syaitan itu berada. Oleh karena itu kita juga tidak boleh mengikuti sifat daripada syaitan. Oke, lanjut. Nah, kita masuk dalam materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah pengertian dari teks petunjuk. Nah, teks petunjuk adalah teks yang memberikan arahan atau bimbingan tentang cara melakukan sesuatu. Jadi ketika kita mendapatkan pertanyaan, apa itu teks petunjuk? Ya, arahan atau bimbingan tentang melakukan sesuatu ya, cara melakukan sesuatu. Kemudian petunjuk penggunaan alat merupakan ketentuan tentang cara menggunakan suatu alat. Jadi harus kalau yang namanya cara melakukan ya atau cara menggunakan suatu alat, maka itu harus berurutan ya, sistematis. Lanjut. Nah, ini dia hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah teks petunjuk. Yang pertama adalah bahasa dalam teks petunjuk harus jelas dan mudah dipahami. Ya, kenapa dikatakan demikian? Jangan sampai ada kata atau bahasa yang atau kalimat yang digunakan itu kurang jelas dan susah dipahami oleh pembaca. Maka pembaca tersebut tidak bisa mengikuti petunjuk dalam
menggunakan alat-alat tersebut, benda tersebut. Kemudian menggunakan bahasa yang lugas, apa itu sederhana dan efektif, itu singkat. Jadi harus sederhana, kemudian singkat. Kalau satu paragraf itu tidak singkat namanya ya, jadi harus sesingkat mungkin. Kemudian yang ketiga adalah sistematis atau secara berurutan, eh, bisa disebut tersusunnya, karena kalau terbalik-balik cara dalam memberikan teks petunjuk maka bisa-bisa alat elektronik yang kita gunakan akan cepat rusak ya. Selanjutnya, nah ini contoh, salah satu contoh ya penggunaan alat elektronik yaitu televisi. Nah ini secara berurutan ada 5 poin ya. Nah coba kita bacakan sama-sama. Nah, kenapa dikatakan harus berurutan? Karena bisa saja terjadi kesalahan atau kerusakan ketika itu tidak dalam bentuk sistematis atau berurutan. Nah yang pertama, dalam menggunakan televisi, tancapkan atau colokkan steker ke stop kontak. Yang kedua, tekan tombol power pada panel yang tersedia. Yang ketiga, gunakan remote control mengarah ke televisi untuk memindahkan channel yang diinginkan. Yang keempat, apabila sudah selesai digunakan, tekan tombol off pada remote control atau power pada televisi. Yang terakhir adalah lepaskan atau cabut steker dari stop kontak. Coba bayangkan kalau tidak berurutan, masa iya kita gunakan remote control untuk memindahkan channel, kemudian kita tekan tombol power? Tidak mungkin. Jadi kita tombol power dulu, kemudian setelah hidup baru kita bisa pindahkan channelnya seperti itu. Selanjutnya, ini adalah materi kita yang terakhir ya. Jadi cukup untuk materi hari ini dulu. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Insya Allah pekan berikutnya kita akan melanjutkan materi kita. Oke, bisa akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.